Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi dengan aku, Indah Delvika Radiani Putri Kasonyanto dengan NIM 2020-33111 dari PGSD Universitas Muria Kudus. Kali ini saya akan mengupload tugas dengan mata kuliah sumber dan media pembelajaran. Sini saya akan menjelaskan tentang jenis dan karakteristik media pembelajaran. Nah, yang pertama ada klasifikasi media pembelajaran. Klasifikasi media pembelajaran meliputi berdasarkan sifat dan jenis, berdasarkan teknik pemakaian, berdasarkan daya jangkau. Nah, yang berdasarkan sifat dan jenis itu meliputi ada media auditif yang hanya bisa didengar, terus media visual yang bisa dilihat, terus media audio visual bisa dilihat dan didengar. Nah, yang kedua ada berdasarkan teknik pemakaian. Nah, itu ada media elektronik, media non elektronik. Nah, media elektronik itu media yang lebih condongnya ke sosmed, ke gadget, HP gitu ya. Terus yang kedua ada media non elektronik, itu condongnya ke benda-benda yang konkret, misalnya buku, papan media, alat peraga. Nah, yang ketiga itu ada berdasarkan daya jangkau. Daya jangkau meliputi 3 daya jangkau serentak, itu seperti radio, TV, video, conference. Nah, yang kedua daya jangkau terbatas, itu seperti OHP, sat suara, film, media presentasi itu. Nah, yang ketiga itu dimanfaatkan secara individual, privat gitu ya, jangkauannya lebih pendek lagi daripada yang serentak sama terbatas. Nah, yang kedua ada jenis-jenis media pembelajaran. Jenis-jenis media pembelajaran dikelompokkan. Ada media audio visual gerak, itu meliputi film, suara, video kaset, VCD. Nah, kalau media visual diam, media audio visual diam itu seperti film rangkai suara, itu seperti film strip, film bingkai suara seperti sound slide, terus halaman suara seperti soundpack, media visual bergerak seperti GIF, film bisu seperti pantonim. Nah, itu. Nah, kalau media display itu seperti papan flanel, papan tikar, flatboard, mediodrama, media konkret gitu ya, video pembelajaran itu. Nah, yang terakhir itu ada media audio. Tidak hanya audio rekaman saja, bisa jadi yang sekarang lagi ngetren itu podcast gitu ya. Nah, yang pertama itu audio kaset, meliputi audio kaset. Terus yang kedua ada compact disc atau CD piringan. Yang ketiga itu bersuara. Nah, selanjutnya yang ketiga ada media grafis. Media grafis itu terdiri dari gambar atau foto, sketsa, diagram, bagian atau card. Yang kelima ada grafik, yang keenam ada kartun, ada poster, ada papan flanel, papan bulletin. Nah, karakteristik media grafis itu gimana? Nah, penggunaannya itu yang pertama ada memperkenalkan suatu topik, memberikan ilustrasi menarik perhatian dan minat, menyampaikan rangkuman pesan, dan menunjukkan adanya penekanan. Nah, itu tadi penggunaannya. Yang kedua itu ada keuntungan. Keuntungannya adalah sederhana, murah, mudah digunakan, mudah disimpan. Nah, kelemahannya. Nah, media grafis itu ada kelemahannya. Kelemahannya apa saja sih? Nah, kelemahannya itu ada kurang detail, hanya sebagai abstraksi, tidak bergerak. Nah, itu tadi. Terus media audio yang terakhir ini ada media audio. Jenis media audio itu ada radio, alat perekam pita magnetik, ada compact disc, CD, terus ada piringan bersuara, terus ada laboratorium bahasa.
Nah, keuntungannya itu apa sih? Keuntungannya media audio, keuntungannya itu sesuai kebutuhan, mengembangkan daya imajinasi, merangsang pendengar, mengatasi batas ruang dan waktu. Nah, pasti kalau keuntungan kan ada kelemahan. Nah, kelemahannya itu komunikasi satu arah menggunakan bahasa verbalisme itu tadi. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan, jelaskan. Terima kasih sudah mendengarkan, memahami, dan bisa bermanfaat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.